apa aja yang aku makan sehari sebelum puasa. Pagi guys, hari ini aku makan paginya sama terong penyet sama tempe goreng. Jadi hari ini tuh aku baru makan pagi sekitar jam 10-an guys. Karena tadi pagi tuh aku sibuk belanja buat nanti sahur sama besok puasa guys. Karena kemungkinan kan pasti orang-orang pada tutup ya hari pertama puasa itu. Oh iya, ini masakan aku. Jadi aku tuh punya terong yang udah seminggu di kulkas. Jadi ya aku buat tempe penyet aja lah karena bingung mau diapain kan. Siapa sangka ini tempe penyetnya enak banget. Aku kan pakai sambal terasi gitu, jadi sedep banget guys. Tahu nggak, aku di belakang layar nambah lagi loh guys. Next, siang harinya ini aku makan mochi yang dibeliin suami aku pas tadi malam, tapi aku ketiduran jadi aku baru makan siangnya deh. Mochi stroberinya enak, krimnya itu pas loh manisnya, jadi creamy dan dipadukan sama asam stroberi jadi enak banget. Dan selanjutnya ini ada mochi bake coklat. Untuk mochinya menurut aku kurang enak sih. Ya sebenarnya coklatnya berasa, cuman nggak tahu kenapa kayak ada rasa tepung gitu. Tapi untuk fly-nya ini enak, kayak rasa keju-keju gitu loh, creamy. Oke, next, ini sore harinya menjelang maghrib aku keluar beli bakso sama suami aku. Karena kan penutupan ya sebelum puasa, mari kita ngebakso dulu guys. Jadi ini tuh bakso Solo, menurut aku untuk kuahnya kurang enak, gak sedap gitu loh guys. Tapi ini baksonya bakso urat, kayak ngurat banget, jadi enak lah. Tapi ya sejujurnya aku lebih suka bakso yang isi daging gitu. Oh ya guys, tadi tuh aku pas di jalan kayak udah ngerasa vibes ngabuburit gitu, rame banget. Oh ya guys, by the way maaf banget kalau video ini lewat pas lagi puasa ya. Videonya sampai di sini aja. Selamat menjalankan puasa. Bye bye guys. Apa aja yang aku makan dalam sehari part 95 season 2. Hola beb. Jam 10 pagi aku sarapan pakai nasi sama ayam bumbu rendang gitu beb. Ini aku beli satu porsi 15.000. Bumbu rendangnya pedesnya pas banget, gurih, terus ayamnya juga empuk, jadi gampang dimakannya gitu loh beb. Enak sih menurut aku. Nah lanjut 13.00 aku makan batagor. Ini batagornya enak, kenyal gitu, terus bumbunya enak, terus ada potongan cabai rawit sama timunnya juga beb. Jadi karena ada cabai rawitnya lumayan pedes juga menurut aku. Lanjut 16.00 aku makan nasi uduk sama bakwan beb. Ini catering kantor aku, rasanya lumayan enak, bihunnya, terus nasinya juga wangi menurut aku. Porsinya lumayan banyak, jadi lumayan ngenyangin, lumayan ganjel sampai malam. Untuk bakwannya enak, garing sih beb. Nah lanjut 18.00 aku makan kue cubit. Ini aku udah lama banget gak makan kue cubit. Kue cubitnya enak, ada yang setengah matangnya juga. Segitu dulu dah. Warna ini deh, edisi puasa di kampung halaman. Ramadan tiba semua bahagia. Oke, jadi pukul 9 ini aku sarapan ya. Bener banget, karena aku lagi nggak puasa. Karena tidak ada sayur, jadi kita masak mie saja. Ternyata nih mie ABC yang kuah tuh pedes banget, walaupun visualnya kayak nggak pedes. Sedikit nyesal makan mie ini di pagi hari. Kok dilihat-lihat nih kameranya kayak burem nggak sih? Aduh, sudah lah ya. Setelah itu karena ibu aku udah masak, ini ada kulit sapi alias lulang. Dulu tuh aku nggak suka banget sama yang namanya kulit sapi, tapi kok semakin kesini semakin suka. Karena teksturnya tuh kayak kenyal-kenyal gitu loh. Apalagi ini tuh ditumis pedes, dicampur sama nasi anget, dah deh ini enak banget. Nah selanjutnya waktunya berbuka. Ini ibu aku tuh buat es, tapi aku tidak mau karena kayak masih kenyang gitu. Nah ini setelah sholat tarawih, tapi aku tidak sholat tarawih karena ada gado-gado. Ya udah langsung aja aku makan. Ini kuahnya kayak enak banget, tapi emang enak. Cuma ini minusnya sayurnya kebanyakan kolnya. Dari sini aku baru tahu perbedaan antara gado-gado, ketoprak, dan juga lote. Nah biasanya kalau lote itu sayurannya pada direbus dan juga pakai lontong, tapi kalau gado-gado ternyata sayurannya mentah, terus ada minyak dan juga ada kentang rebus. Kalau ketoprak ada togenya, ada tahunya, gitu deh pokoknya. Udah, sampai sini, bye. Makan apa aja hari ini part 110. Hey guys, selamat pagi. Masih semangat kan puasanya? Jadi kali ini untuk edisi puasanya aku libur dulu ya, karena lagi nggak puasa. Bukan mokel guys, karena lagi halangan. By the way, aku nggak tahu mokel itu apa sih artinya. Tapi ini aku mau ngasih tahu kalau donatnya itu enak-enak banget dan bentuknya itu lucu. Next, di jam 2 siang ini aku beli nasi padang. Jujur walaupun aku nggak puasa karena halangan, tapi tetap aja malu kalau beli makanan pas siang
siang lagi puasa gitu loh guys. Butuh keberanian banget, tapi karena emang aku lagi lapar dan gak ada makanan di rumah, jadi ya harus beli guys, karena emang aku lupa nyetok pas malamnya. Tapi by the way, ini nasi padangnya enak banget ditambah sambal ayam mandaliman guys, keranjang kuningnya nyusul ya. Lanjut sekitar jam 9 malaman ini aku beli bakso. Tadi tuh aku gara-gara makan nasi padang itu kenyang banget dan baru lapar jam segini guys. Ini harga baksonya 10.000 dan dapat bakso telur gini loh guys. Ini enak banget. Ini tuh aku belinya di bakso yang suka keliling di pinggir jalan gitu loh, di Ciledug. Gak tahu kenapa ini aku ngide aja pakai saus. Sebenarnya aku tuh tim kuah bening ya, cuma sambal doang. Tapi nggak tahu kenapa aku malah pakai saus hari ini dan akhirnya nyesel karena kuahnya jadi kurang mantep menurut aku. Ada yang sama kayak aku kalau beli bakso gitu tim sambal doang nggak pakai saus guys. Jadi kumpul. Duh, ini baksonya enak banget sih. Aku jadi ngiler lagi nih. Oke, videonya sampai di sini aja. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye. Makan apa aja anak kos? Edisi makanan serba berkuah. Hello everyone, jumpa lagi. Karena lagi pengen yang serba kuah, jadi aku makan bakso. Ini tuh tempat bakso yang paling sering aku datengin. Selain baksonya enak, ini tuh yang paling deket ke kos aku. Jadi langsung cus aja kita makan bakso. Seperti biasa, aku kalau makan bakso itu tim bening. Kalau misalnya pakai campuran kecap dan saus, rasanya jadi aneh. Cuman ngeliatin orang-orang yang pakai kecap dan saus itu bikin ngiler banget. Rating bakso ini dari aku 8,5/10. Sebelum makanan pedas yang selanjutnya, aku bakal nyiapin amunisi pakai mineral ini. Kira-kira pedesnya bakal hilang di botol keberapa ya? Sebenarnya ini berkuah guys, tapi kayaknya surut. Please, dari tampilannya aja ini tuh udah bikin ngiler. Aku mesennya yang level 3 dan menurutku ini lumayan pedas. Udahlah pedas, panas, bercampur jadi satu. Ya ampun, maafkan Eike guys. Karena udah meler-meler, akhirnya aku minum mineral. Pedes, panas, tapi tuh enak. Apalagi bumbu sebelaknya itu juara sih. Ini cekernya juga lembut dan isiannya banyak banget. Semuanya kayaknya ada nih di dalam sini. Meskipun pedas dan panas, tidak bakal menghalangiku. Ya ampun, itu enak banget woy. Makanan kalau misalnya nggak ada rasa pedesnya tuh kayak ada yang kurang. Tenang aja, pedas dikit kita langsung minum mineral ini. Karena selain pedesnya hilang, ini tuh nyegerin banget di tenggorokan. Rating sebelaknya dari aku 9/10. Nah kan kita makan bakso lagi. Tapi tenang aja, ini tuh tempat bakso yang berbeda. Di sini variannya lebih banyak daripada tempat yang sebelumnya. Aku tadi juga ngambil pangsit, ngambil lontong dan juga pakai telur. Seperti biasa, tim bening. Rating bakso ini dari aku 8/10. What I eat in a day edisi di kampung halaman. Halo semuanya. Jadi untuk sarapan paginya aku makan mie goreng. Untuk mie gorengnya itu bener-bener enak banget, apalagi aku pakai mie goreng dari Lemonilo yang kebetulan aku borong waktu nemenin keponakanku jajan di Alfamart. Dan lebih kagetnya lagi, harga mie goreng Lemonilo itu turun. Jadi ya udah cus kita borong. Kayak borong mie goreng Lemonilonya udah selesai, saatnya kita nemenin si bocil keliling buat cari jajannya. Setelah selesai kita langsung aja bayar. Ya waktunya masak mie goreng dari Lemonilo. Nah yang paling aku suka dari mie Lemonilo ini air rebusannya jernih. Kayak untuk masaknya kali ini kita kreasikan ala abang-abang pinggir jalan. Campurkan telur dan juga sosis. Setelah itu kita masukkan bumbu dari mie Lemonilonya. Entara, jadi ini dia mie goreng Lemonilo anak Anis. Ini tuh enak banget walaupun nggak medok. Mumpung mie Lemonilo lagi turun harga, yuk borong karena lebih enak, lebih sehat dan juga lebih terjangkau. Oke, setelah itu aku makan buah supaya bisa Dan makan buah kali ini temenin sama ponaanku si bocil. Gemes banget, bentar lagi kita akan berpisah. Oke lanjut, makan siangnya ini ada telur ikan. Jujur itu bener-bener gede banget. Ayo siapa di sini yang suka sama telur ikan? Itu teksturnya kayak apa ya? Ada butiran-butiran gitu loh, tapi susah banget deskripsiinnya. Langsung aja kita ke makan malam. Untuk sayurnya ini ada kangkung, gori dan juga tahu goreng. Gorinya pedes banget. Ya udah sampai di sini aja. Bye bye. Makan apa aja hari ini part 80. Oh hai guys, kembali lagi ke What I Eat in a Day. Dan gak kerasa udah ke part 80 aja ya guys. Nah sebenarnya aku kalau ngonten makan kayak gitu agak pusing ya mikirin makan apalagi nih nanti. Dan belum lagi aku tinggalnya di kampung yang susah banget cari makanan yang beraneka ragam, apalagi yang viral-viral gitu loh. Jadi maklumin aja ya kalau aku makannya ini aja dan ngebosenin. Nah guys, jadi ini aku makan paginya sama mie ayam harga 7.000. Beli di tetangga aku, kebetulan emang cuacanya lagi mendung gini, enak makan yang berkuah guys. Nah lanjut sorenya ini aku ngemil buah yang setengah mateng guys. Ini tuh aku abis pulang kerja dan tadi
tuh kehujanan. Sebenarnya aku pengen makan makanan berat karena emang udah lapar banget, tapi karena emang lagi hujan dan belum ada makanan, jadi aku makan yang ada aja di rumah, yaitu buah mangga. Terus lanjut karena udah gak mager masak, jadi ini aku buat ayam goreng sama sambal penyet. Ini perpaduan yang benar-benar lezat dan bergizi guys. Ayam gorengnya itu benar-benar kerasa rempahnya, rasanya itu asin gurih, terus juicy juga, terus ditambah sama perpaduan sambal penyet yang enak banget, apalagi pedes gitu loh. Pokoknya benar-benar boros nasi kalau makan sama menu yang satu ini. Terakhir nih masih ada lanjutannya, ini aku keangkringan sama doi aku karena hari ini tuh malam minggu, jadi kita jalan-jalan berdua guys. Seperti yang kalian lihat, ini aku ngambil telur puyuh, kulit, scallop, sama tadi tuh fish roll, nggak tahu otak-otak ya guys. Untuk bakarannya sih nggak ada yang spesial ya, rasanya ya standar bakar-bakaran aja gitu. Cuman di sini bedanya ada sambelnya, dan ini aku suka banget sambal gepreknya. Hari ini makan apa ya? Pertama, aku memulai hari dengan pecel sayur sebaskom bersama adik dan ayah aku. Ini sebenarnya aku join aja sih sama mereka. Entah kenapa adik aku pagi ini makannya langsung dari baskom. Kayaknya dia lagi mager ambil piring deh. By the way, hari ini aku akan makan banyak banget. Kenapa? Ya karena lagi pengen aja. Terus selanjutnya aku makan roti. Makannya sambil mimi tutu biar rotinya nggak terlalu kering. Alasan aja sih, emang pengen mimi tutu aja. Terus ini adik aku pinjem HP untuk rekam packing risol. Katanya ada yang pesen 2 pack tapi request 2 bijinya digoreng. Jadi yang frozennya cuma 6 dan yang matangnya 2. Boleh ya request kayak gitu. Kemudian aku makan jajanan yang dibawa sama Bunda Mia. Ada pastel dan juga risol. Ini pastelnya enak banget sih, soalnya isinya kari gitu, jadi kayak kari puff. Kalau risolnya ya biasa aja. Terus ada gorengan lagi. Ini gorengan stasiun langganan Bunda Mia juga, tapi ini tuh beda, bukan yang deket rumah, tapi yang jauh. Kalau ini legit sih enak, walaupun sekarang agak mahal, tapi nggak apa-apa kan bahan baku juga naik kan. Selanjutnya aku makan mie. Kali ini makannya yang mie buldak cream carbonara. Kalau dijelasin rasanya ya creamy, enak, ada manisnya, ada gurihnya. Tapi ya kalau mie kayak gini tuh yang paling aku suka adalah tekstur mie-nya. Kayaknya aku udah bikin video berkali-kali ngomong juga aku tuh suka tekstur mie yang kayak gini, karena dia tuh tebal dan kenyal. Dan kalau dipaduin sama bumbu yang creamy, ini tuh makin kenyal karena bumbunya tuh kayak menyelimuti mie-nya gitu loh. Ini aku makannya bagi 2 sih sama adik aku biar nggak terlalu kenyang. Nah terus pas udah agak malam gitu aku makan musli. Ini tuh sekalian mimi tutu guys sebenarnya. Tapi jujur emang jadi kenyang banget sih. Tapi karena lagi pengen ya udah nggak apa-apa, gas aja. Terus adik aku ngajak makan ini Promina pasta. Coba lihat deh looksnya, sangat pucat ya. Tapi ini enak, sedikit creamy. Dan kalau menurut aku ini gurih banget kalau untuk makanan anak-anak atau bayi. Kalau boleh jujur ini gurihnya kayak makanan orang dewasa sebenarnya. Kok kayaknya aku pas kecil nggak pernah dikasih ini ya? Kenapa aku makan ini pas udah besar? Nah terakhir aku makan tahu lagi. Tahu terus emang gak bosen kah kak? Enggak, kali ini aku makannya tahu pentol, tahu aci. Tahu nggak tahu apa jujur ini tahu apa. Pokoknya ini tahu dan aci. Dan enak, tahu itu ya olahannya banyak banget, makanya aku bisa gak bosen. Dan tiap olahan ya rasanya juga jadi beda, begitu. Udah deh, bye-bye. Apa aja yang aku makan seharian di rumah mama. Jadi untuk sarapan ini jam 8 pagi aku makan oseng tempe dan campur pete. Tapi ini aku juga pakai lalapan daun singkong dan juga telur. Ini masakan aku semua kecuali lalapannya itu mama aku yang rebus. Selama di rumah aku sendiri tuh aku jarang banget makan pete karena orang rumah tuh nggak ada yang suka kecuali aku. Jadi pas kebetulan ada pete di kulkas, jadi langsung aja aku masak. Dan jangan heran kenapa aku ngambil nasinya banyak banget karena memang lauknya kesukaan aku. Lanjut sekitar jam 3 sore, ini aku lagi makan seblak. Ini buatan mama aku. Isinya ada kerupuk basah, ada ceker, ada pentol, ada wortel, dan juga ada kubis. Dan seblaknya ini pedes banget. Tapi pedesnya masih bisa dinikmati gitu loh, paham kan? Tapi nggak kalah sih sama seblak-seblak warungan, ini enak. Bumbunya juga berasa banget. Bentar, aku mau minum dulu. Oh ya, untuk makan siangnya, tadi emang aku lagi nggak makan siang karena ketiduran. Jadi pas bangun itu sekitaran jam 2-an. Dan emang perut tuh nggak kerasa yang lapar banget gitu. Lanjut untuk makan malamnya, ini sekitar jam 8 malam. Ini aku tadi beli gado-gado. Ini aku beli satu bungkusnya 7.000. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Aku kaget sih masih ada ya gado-gado yang harga 7.000 per bungkusnya. Kalau di tempat tinggal aku yang sekarang itu 10.000 tuh udah paling murah. Dan untuk harga 7.000 ini menurutku banyak loh. Walaupun bubuk kacangnya ini kurang banyak sih ya. Tapi worth it aja sih untuk harga segitu. Udah termasuk enak sih rasanya. Dan aku juga udah sering banget beli di sini. Setiap pulang pokoknya aku harus ada beli gado-gado ini. Ya karena emang worth it buat dibeli. Oh ya, habis ini aku nggak makan apa-apa lagi. Makasih yang udah nonton ya. Bye-bye. Hah? Makan apa aja? Edisi anak kos part 48. Hello wawa-wawa aku, jumpa lagi. Udah lama kan ya kita nggak pernah lagi makan pancong lumer. Jadi kita putuskan untuk beli pancong lumer. Ini varian yang tiramisu. Udah nggak perlu ditanyain lagi gimana rasanya, karena ini udah pasti enak. Untuk yang beneran mateng, ini teksturnya udah padat dan ada krimi-kriminya gitu. Selain beli yang varian tiramisu, aku juga beli varian taro. Ini taro juga enak, cuman favorit aku lebih ke tiramisu. Annyeong. Ini
dia salah satu street food yang aku beli. Street food khas Korea yang bikin ketagihan. Antara Korean crispy chicken dipadukan dengan odeng. Tenang aja, kalian juga bisa milih tingkat kepedasan yang kalian mau. Tingkat kepedasan yang aku pilih tadi hot. Kalau kalian gak pecinta pedas, kalian juga bisa kok pilih yang gak pedas. Untuk isiannya gak pelit sama sekali, ini kalian bisa lihat. Untuk kuahnya tipe yang kental dan juga gurih. Untuk tekstur toknya pas, gak kelembekan, tapi kenyal-kenyal gitu. Korean crispy chickennya juga gurih dan garing. Masih lanjut, di sini kita makan nasi. Tadi aku masak sambal tempe dan tahu. Menu yang satu lagi adalah tumis ayam suwir. Terus dikasih daun jeruk gitu loh. Gak bisa lagi berkata apa-apa karena ini enak banget. Sekian dulu video dari aku. See you in next video. Bye-bye.